Sebenarnya tidak ada aturan yang pasti mengenai bayi yang naik ke pesawat udara. Boleh atau tidak bayi naik ke pesawat udara tergantung pada usia dan kondisi kesehatan bayi, atau juga peraturan dari masing-masing maskapai. Selamat datang di dunia penerbangan. Tetapi bagaimana dengan aturan masing-masing maskapai? Beberapa maskapai mensyaratkan dokumen bayi untuk naik ke pesawat udara. Untuk maskapai dari Lion Group dan Sriwijaya Group, bayi yang berusia kurang dari 2 hari tidak diperbolehkan untuk naik ke pesawat udara. Bayi berusia 3 hingga 7 hari harus memiliki surat keterangan medis dari dokter yang menyatakan bayi dalam kondisi sehat untuk melakukan penerbangan. Surat medis ini dibuat setidaknya 72 jam sebelum waktu keberangkatan. Nah, apakah maskapai Garuda Indonesia punya aturan yang sama dengan maskapai Lion Group atau Sriwijaya Group? Tidak. Maskapai Garuda Indonesia, bayi berusia di bawah 7 hari tidak direkomendasikan melakukan penerbangan. Namun untuk bayi prematur bisa terbang dengan memberikan medical informasi atau medif dan melaporkan kondisi tersebut pada petugas darat. Sebelumnya melaporkan identitas bayi di pesawat, artinya surat medical informasi diwajibkan diserahkan ke petugas di counter check-in untuk dilakukan periksa terlebih dahulu. Untuk maskapai Citylink, bayi berusia kurang dari 3 minggu tak diizinkan terbang kecuali disertai surat keterangan dari dokter dan orang tua mendatangi surat pernyataan. Jadi bayi di usia 1 bulan naik ke pesawat ya sah-sah saja. Maskapai AirAsia, bayi hanya boleh diikut jika berada dalam pangkuan penumpang dewasa, maksimum 1 bayi untuk 1 penumpang dewasa. Bayi berusia kurang dari 8 hari hanya diizinkan terbang jika disertakan surat keterangan resmi dari dokter dan orang tua bayi harus mendatangani surat pernyataan pertanggungjawaban terbatas saat in di bandara. Pada dasarnya bayi memiliki daya tahan tubuh yang belum sempurna sehingga sangat rentan terserang penyakit. Ditambah lagi si kecil yang mungkin belum sempat mendapatkan vaksinasi. Pesawat memiliki sirkulasi udara tertutup. Hal ini dikhawatirkan meningkatkan risiko terjadi infeksi pada bayi, terutama bila ada orang lain yang sakit di pesawat. Selain itu, perubahan tekanan udara pada pesawat berada di ketinggian tertentu juga bisa membuat telinga bayi sakit dan membuat bayi jadi rewel atau bahkan susah bernapas. Sebelum mengajak si kecil naik ke pesawat, saya sarankan untuk memeriksa kondisi kesehatan bayi ke dokter terlebih dahulu. Beberapa maskapai penerbangan bahkan mewajibkan orang tua untuk menyerahkan surat dokter yang menyatakan bahwa bayi dalam keadaan sehat untuk melakukan perjalanan udara. Pilih jadwal penerbangan yang nyaman bagi si kecil, yaitu yang sesuai dengan jam tidurnya. Dengan begitu si kecil bisa tidur dengan tenang di dalam pesawat. Pesan tempat duduk tambahan khusus buat bayi, terlebih bila si kecil sudah cukup besar. Kenakan pakaian yang nyaman untuk si kecil dan selimuti ia selama perjalanan jika suhu pesawat cukup dingin. Letakkan perlengkapan si kecil di dalam 1 tas seperti baju ganti, popok, tisu basah dan tisu kering, selimut atau perlak, dot bayi, serta obat-obatan yang mempermudah kalian saat mencarinya. Bawa tas tersebut bersama kalian ke dalam kabin pesawat. Gendong dan ajak si kecil berjalan-jalan di sepanjang lorong pesawat. Bila sabuk pengaman sudah bisa dilepas dan dalam keadaan memungkinkan, susui si kecil atau berikan cemilan saat lepas landas atau mendarat agar telinga si kecil tidak nyeri akibat perubahan tekanan udara di dalam pesawat. Selama di dalam pesawat, memangku si kecil dan memudahkan kalian untuk menenangkan atau mengajak bermain. Selain itu, kalian juga bisa menghemat biaya 1 kursi di dalam pesawat nantinya. Namun memangku si kecil terus-menerus di dalam pesawat sangat tidak dianjurkan. Ini bisa berbahaya jika terjadi turbulensi atau pendaratan darurat membuat si kecil terlepas dari pangkuan. Jadi sebaiknya kalian memesan 1 kursi lagi buat si kecil. Tapi pastikan dulu kebijakan maskapai penerbangan mengenai hal ini. Bayi boleh saja naik ke pesawat, tetapi ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan dan pertimbangkan bila membawa si kecil bepergian dengan pesawat udara. Pastikan dulu ke dokter bahwa kondisi kesehatan si kecil cukup sehat untuk melakukan perjalanan udara. Bila memang tidak disarankan, kalian bisa memilih jenis transportasi lain yang cocok untuk si kecil. Nah, itu dia bagaimana cara atau tips untuk membawa bayi ke dalam pesawat udara. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.
sampai jumpa.